Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Kominfo Newsroom. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menargetkan transaksi di Trade Expo Indonesia ke-37 tahun ini bisa menembus 10 miliar US dollar, melampaui perolehan tahun lalu sebesar 6,06 miliar US dollar. Acara yang digelar mulai 19 sampai dengan 23 Oktober 2022 ini diharapkan dapat menjadi geliat balik ekonomi Indonesia dan global pasca pandemi COVID-19. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meluncurkan pameran dagang Trade Expo Indonesia yang ke-37. Pameran dagang internasional terbesar di Asia Tenggara ini akan diselenggarakan secara luring di Indonesia Convention Exhibition BSD City, Tangerang, Banten pada tanggal 19 hingga 23 Oktober 2022. Sementara itu secara daring TEI 37 akan digelar hingga 19 Desember 2022. Dengan mengusung tema Strengthening Global Trade for Stronger Recovery, gelaran Trade Expo Indonesia akan menampilkan berbagai produk Indonesia yang mampu berdaya saing ke dalam 7 zona, yakni fashion dan aksesoris, manufaktur, makanan dan minuman, digital dan servis, perlengkapan medis, serta furnitur dekorasi rumah. Mendak Zulkifli Hasan menyampaikan TEI 37 ini menjadi salah satu bagian dari program prioritas yakni peningkatan ekspor non-migas. Meskipun perdagangan global masih mengalami ketidakpastian, Mendak Zulkifli Hasan optimis produk unggulan ekspor Indonesia mampu bertahan dan menembus pasar-pasar ekspor baru. Diharapkan TEI ke-37 dapat menjadi titik balik kembalinya geliat ekonomi Indonesia dan global pasca pandemi COVID-19. TEI ke-37 akan memberikan kemudahan, kenyamanan bagi para pengunjung dan buyer dengan dapat melihat langsung produk-produk berkualitas yang dipamerkan dan memanfaatkan platform digital sehingga kegiatan interaktif antar seller dan buyer berjalan lebih efisien dan efektif. Sebelumnya gelaran TEI ke-36 berhasil mencatat transaksi sebesar 6,6 miliar US dollar. Mendak optimis TEI ke-37 dapat melampaui prestasi tersebut dan mencapai target transaksi dagang sebesar 10 miliar US dollar. Presiden Joko Widodo lakukan pemanfaatan lahan tidak produktif dengan kembangkan tanaman kelapa ganja. Pengembangan penanaman tersebut sebagai upaya pemerintah dalam mengantisipasi adanya krisis pangan. Presiden Joko Widodo mendorong pemanfaatan lahan-lahan yang tidak produktif dengan kembangan penanaman 1 juta kelapa ganja. Hal ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengantisipasi situasi dunia yang sedang dilanda krisis pangan. Dunia sekarang ini sedang dilanda yang namanya krisis pangan. 300 juta lebih orang sekarang ini berada pada kekurangan pangan akut dan kelaparan. Di beberapa negara sudah mulai. Dan diperkirakan kalau ini tidak ada solusi bisa masuk ke 800 juta orang akan kekurangan pangan dan lapar. Inilah kenapa kita ingin lahan-lahan yang tidak produktif itu diproduktifkan. Atas kondisi tersebut, Presiden menegaskan agar lahan-lahan yang tidak produktif dapat dimanfaatkan untuk penanaman pangan, salah satunya dengan menanam kelapa ganja. Pemerintah mengalokasikan bibit tanaman kelapa di sejumlah daerah, yakni 44.000 bibit untuk Karanganyar, 110.000 bibit untuk Sukoharjo, dan 46.000 bibit untuk area Soloraya dan Boyolali. Menurut Presiden, penanaman kelapa ganja dipilih sebagai alternatif pangan karena dalam 1 hingga 2,5 tahun bisa menghasilkan 180 buah yang dapat dijadikan berbagai macam olahan seperti dibuat gula semut, minyak kelapa, dan buahnya dapat dijual untuk minuman segar. Tidak hanya kelapa ganja, pemerintah juga mengupayakan pemanfaatan lahan tidak produktif dengan melakukan penanaman tanaman pangan lainnya seperti jagung hingga cabai. Kepala Badan Narkotika Nasional Petrus Rehat Golose membuka secara resmi Operasi Laut Interdiksi Terpadu 2022. Kegiatan ini diharapkan mampu mencegah masuknya narkotika ke dalam wilayah Kesatuan Republik Indonesia. BNN bekerjasama dengan Korpolayurut Bahar Kampolri, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Perhubungan Laut, serta Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. BNN membentuk tim gabungan dalam Operasi Laut Interdiksi Terpadu 2022 dengan sandi Operasi Purnama atau Gempur Peredaran Narkoba Bersama untuk mengantisipasi masuknya narkoba melalui jalur laut.
Operasi Laut Interdiksi Terpadu ini akan berlangsung hingga 23 Agustus 2022. Dengan tujuan preventif dan represif, operasi gabungan yang rutin digelar setiap tahun ini diharapkan mampu mencegah masuknya narkotika ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Area patroli yang menjadi target operasi laut meliputi kawasan Selat Malaka, Selat Makassar, Laut Sulawesi, Kepulauan Seribu, dan beberapa titik perairan yang dinilai rawan penyelundupan narkoba. Terselenggarinya kegiatan ini diharapkan mampu menciptakan keselarasan langkah dan tindakan antar penegak hukum, sehingga pemutusan peredaran gelap narkotika dapat terlaksana lebih baik dan efektif. Sebagaimana kita ketahui dan telah kita siapkan bersama pada saat ini, BNN, Korpol Airut, Polri, Ditjen Bea Cukai, Kementerian Keuangan, Ditjen Perhubungan Laut, dan Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dari Kementerian KKP akan melaksanakan operasi Laut Interdiksi Terpadu 2022 dengan sandi operasi Purnama, Gempur Peredaran Narkotika Bersama. Operasi ini kita maksudkan untuk memberikan efek preventif dan represif. Preventif dalam arti kita mencegah masuknya narkotika atau peredaran narkotika ke dalam wilayah NKRI, dan bersifat represif dalam arti bahwa dalam pelaksanaan operasi kita juga menargetkan untuk menangkap pelaku penyelundupan atau pengedar narkotika yang ditemukan saat pelaksanaan operasi. Pemerintah melalui Kementerian Investasi terus gencarkan pemberian nomor induk berusaha kepada para pelaku usaha mikro kecil. Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia menyerahkan 700 nomor induk berusaha untuk pelaku UMK perseorangan di Banyuwangi, Jawa Timur. Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia menyerahkan 700 nomor induk berusaha untuk pelaku usaha mikro kecil perseorangan di Banyuwangi, Jawa Timur. Pemberian nomor induk berusaha ini sebagai legalisasi usaha masyarakat agar para pelaku UMK bisa mengakses modal usahanya dari perbankan serta bentuk tindak lanjut atas dasar perintah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Bahlil juga menjelaskan bahwa untuk mendapatkan NIB ini tidak perlu mengeluarkan dana sedikit pun. Dan jika para pelaku UMK tersebut sudah mendapatkan NIB, maka SNI juga sertifikat halal usahanya secara aktif bisa langsung digunakan. Selain itu, terdapat pembaruan pembuatan NIB yang dikeluarkan sebelumnya, di mana untuk saat ini notifikasi untuk mendapatkan perizinan secara teknis muncul terlebih dahulu, dan barulah nomor induk berusaha keluar setelahnya. 50% UMKM kita itu adalah informal. Itu masalah. Informal, kemudian bank mengucurkan kredit harus mempunyai dokumen perusahaan, harus mempunyai surat-surat. Nah, kita ini nggak punya, maka dilahirlah NIB lewat OSS. Tujuan inilah yang akan kita dorong untuk Bapak Ibu semua bisa mengakses keuangan perbankan untuk membantu modal kerja dalam rangka menaikkelaskan UMKM menjadi pengusaha yang tangguh dan hebat ke depan. Pemirsa, usai jeda pariwara kami akan kembali dengan informasi mengenai waspada penipuan modus soceng bersama dengan narasumber juru bicara Otoritas Jasa Keuangan. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.